Saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada saya setiap kali mengadakan webinar terkait dengan online learning. Pertanyaannya begini, apakah mungkin memberikan pendidikan karakter dengan cara daring atau online? Karena biasanya pendidikan karakter akan lebih efektif kalau kita tatap muka memberikan contoh dan lain sebagainya. Menurut saya itu memungkinkan tergantung dari kreativitas dan inovasi kita. Saya memberikan beberapa contoh yang pernah saya lakukan dalam kelas saya. Dalam sebuah kelas yang salah satu tujuannya adalah untuk bisa menanamkan empati kepada diri mereka sehingga mereka bisa mensyukuri kehidupan adalah sebagai berikut. Dalam sebuah kelas saya minta setiap mahasiswa atau setiap peserta didik itu 1 minggu sekali melakukan perbuatan baik yang sederhana kepada orang yang tidak mereka kenal. Kemudian saya minta mereka menuliskan pengalamannya dalam bentuk blog atau menceritakannya dalam bentuk YouTube. Wah, itu luar biasa sekali. Salah satu peserta didik, ya, mahasiswa saya, yang dia lakukan di suatu hari Sabtu adalah menggantikan tugas tukang parkir. Jadi 4 jam dia minta tukang parkirnya duduk saja, dia yang memarkirkan mobilnya dan uangnya diberikan kepada tukang parkir itu. Kemudian ada satu lagi mahasiswi saya yang seharian dia ke pasar menemani ibu-ibu yang jualan gado-gado pikulan gitu ya. Jadi biasanya kan ibunya yang ngambil uang, yang masak, yang mengaduk gado-gado itu, membungkusnya dan memberikan kembaliannya. Kali ini dia yang mengatur keuangannya, yang mengambil uangnya, mengembalikannya, ya, termasuk kalau ibunya kewalahan mereka ikut mengikat gado-gado itu kalau sudah dicampur dengan menggunakan kertas atau daun. Dia lakukan itu selama seharian penuh di pasar tersebut. Kemudian dia ceritakan di YouTube. Ada lagi dia yang bersama-sama pemulung setengah hari berjalan bersama melihat apa yang dilakukan dan membantu pemulung itu. Saya tidak mengajarkan mereka apa yang harus dilakukan, tetapi dari video yang mereka buat, dari tulisan blog yang mereka tulis, saya bisa melihat bagaimana mereka mulai mensyukuri kehidupan yang mereka peroleh. Mereka baru bisa merasakan sulitnya menjadi orang yang serba kekurangan. Bahwa masih banyak sekali orang yang tidak seberuntung mereka. Sehingga mulai pada saat itu, perilaku mereka lebih baik. Cara mereka memandang orang lain, terutama orang-orang kecil pun menjadi lebih, bisa dikatakan lebih santun, lebih menghormati mereka, dan lain sebagainya. Ada lagi contoh lain yang saya katakan begini, apakah Anda punya musuh selama ini? Wah, saya tanya ke anak SMA, dia bilang, banyak Pak. Oke, begini, mau dapat nilai bagus nggak? Gimana caranya Pak? Ini Bapak kasih kertas, tuliskan 3 orang yang dulu teman Anda sekarang menjadi musuh Anda, dan nomor emailnya, alamat emailnya, nomor handphonenya, atau nomor WA-nya, terserah cara mengkontak dia. Karena ini bekas temannya, rata-rata mereka tahu, nih Pak, udah Pak, saya kasih Pak. Oke, kamu saya kasih 100. Seneng dia, asik dapat 100. Terus tugasnya apa Pak? Anda saya kasih waktu 1 bulan untuk memperbaiki hubungan Anda dengan 3 orang yang Anda musuhi ini. Dengan cara meminta maaf. Lupakan apa yang terjadi, apa yang menjadi bibit permusuhan Anda, tetapi Anda yang memulai minta maaf dan ingin kembali menjalin hubungan pertemanan. Mudah? Tentu sangat challenging, sangat menantang. Ada yang berhasil hanya baikan ke 1 orang, tapi ada yang berhasil 3-tiganya menjadi teman baik mereka lagi. Kita sering mengatakan bahwa hidup itu harus penuh kedamaian, bahwa kita mau memaafkan orang lain, itu kata-kata. Tapi ketika kita melakukannya, tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi bagi mereka yang sudah berhasil melakukannya, dia sharing ke saya dengan muka berseri-seri, terima kasih ya Pak. Ternyata
Setelah saya baikan sama teman-teman saya lagi, lega saya. Ternyata dulu kita cuma salah paham. Ternyata saya juga berkontribusi terhadap hubungan yang tidak baik itu. Tidak pernah saya sekarang punya teman yang lebih dekat lagi setelah saya minta maaf ke dia. Saya merasa sungguh bahagia sekarang dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, itu adalah tugas-tugas sederhana yang bisa kita berikan kepada mereka untuk bisa menanamkan karakter pada diri mereka. Bukan dengan cara mengajarkan, tapi dengan cara memberikan tugas yang membuat mereka mengalami sendiri akan makna dari kehidupan, di mana kita hidup bukan sebagai makhluk individu saja, tapi kita juga sebagai makhluk sosial. Selamat mencoba, sekian dan terima kasih.